Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mercu TV dimanapun berada, yang dirahmati, disayangi, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengapresiasi sahabatnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi tertinggi untuk kita umatnya dengan menyebutkan laisa minna, bukanlah golonganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yahtam bi amril muslimin, mereka yang tidak peduli dengan urusan muslim lainnya. Ini artinya bahwa Ramadan kita, puasa kita membentuk kesalehan secara personal, kesalehan secara individual, menuju kesalehan sosial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mercu TV yang berbahagia, tentunya Rasulullah mengajarkan kita ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah yang sifatnya universal, yang kita kenal dengan hablum minallah, dan ada ibadah yang sifatnya horizontal, yang kita kenal dengan hablum minan nas. Keduanya seperti dua mata uang yang saling terkait. Tidaklah mungkin kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita, menyerukan puasa kepada kita tanpa ada tujuan sosial yang bisa kita raih di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah mengajarkan kita hubungan secara vertikal yang kita kenal dengan ibadah, maka biasanya kita asyik dengan aktivitas beribadah kita sendiri-sendiri. Puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, zikir kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa nikmat jika kita lakukan. Namun ini harus berimplikasi dengan kesalehan sosial. Bagaimana mungkin kita berpuasa, kemudian kita melakukan aktivitas membaca Quran, bersedekah, tapi ketika kita kembali ke rumah, kita tidak menegur tetangga kita. Kita acuh tak acuh dengan lingkungan kita. Bahkan mohon maaf lahir batin, tidaklah mungkin seseorang puasa tapi jutek dengan tetangganya. Tidaklah mungkin kemudian dia berpuasa, tapi mohon maaf lahir batin, ketika ujian mahasiswa itu mencontek saat membuat tugas, bahkan plagiat dengan tugas lainnya. Ini artinya bahwa kesalehan kita secara personal harus kemudian membentuk kesalehan secara sosial dengan berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah ingatkan kita bahwa setiap kita tentunya tidak akan pernah masuk surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadkhulul jannata ahadakum, tidak akan pernah masuk surga kalian amaluh, dengan amal kalian. Sahabat bertanya, illa anta ya Rasulullah, kalau kita tidak mampu masuk surga ya Rasul dengan amal kita, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul, wala ana, termasuk aku tidak akan pernah masuk surga dengan amalku. Tapi Rasul meneruskan, illa ayataghammadiyallahu birahmati, kecuali Allah merahmati amal ibadah kita. Maka ayo puasa kita yang 1 bulan penuh ini, tilawah kita yang hatam 30 juz ini, tarawih kita dengan witir yang tidak pernah tertinggal ini, sedekah kita yang memang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah
agar kemudian menjadi bentuk perubahan kesalehan secara personal menuju kesalehan sosial. Ayo, tiap kita mampu melakukan aktivitas sosial, maka puasa membentuk karakter-karakter sosial, kesalehan-kesalehan sosial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk Allah berikan kita hidayah jalan untuk membentuk kesalehan personal menuju kesalehan sosial. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.